Halo kakak. Aja lali engko mulai sekolah dhewe nek kerja kelompok. Oh iya ya, kerja ya. Oh, kesel aku. Balik kerja ae kok gak ada bar-bar sih biasa. Jenenge klaster kan. Bapak kerja di rumah main. Aja anak bapakku kok malah bapakku. Gue nanti kan itu. Oh iya, nanti aku pulang sekolah mau kerja di kantin. Gitu. Tapi transferan bisa ngomong sesuatu nggak? Ngomong apa? Kita sih, tapi bentar aja ya. Udah ya, udah. Bye. Anywhere you wanna go, anything you need to know, all the best in life, I wanna get it for you. Oh iya, kamu tadi mau ngomong apa? Aku tuh mau ngomong sesuatu ke kamu. Apa? Habis lulus sekolah ini aku mau nikahin kamu, mau nggak? Nikah? Ya, nikahin kamu saat itu lulus SMA ini. Tiba-tiba nikah? Apa nggak buru-buru kalau habis lulus SMA? Kan kita kan bisa nunggu 5 sampai 7 tahun ke depan. Aku mau nikahin kamu secepat mungkin. Kenapa? Soalnya kalau kamu kuliah itu nanti jarang komunikasi, terus LDR kan bisa terjadi hal yang nggak diinginkan. Mau nggak? Habis lulus kan aku juga mau kuliah sama kayak teman-temanku. Nanti kalau urusan ekonomi gampang. Mau nggak? Bentar ya, mau ngangkat telepon. Oh iya, tapi tuh Aku kadang telepon gitu. Terus ada urusan mendadak, besok nggak apa? yaudah deh kalau gitu. Makasih. Iya. Terima kasih. Bye bye. Halo. Ini rumah saya. Aku kira baru sama kalian. Nah, itu masukan. Nah, itu masukan. Jadi, belum lupa video tuh, Dek. Kamu habis dari mana sih? Kalau mampir malah aja sih. Kita biasa dulu, ayo. Piye? Iki. Dewe nyapa? Kok ngono? Ucap aja aku rapi. Dijak iki lho nyapa? Jar rene kan aku dijak omong kok. Jam rene terus bareng dhek ngomong iki gak rapi mbek aku. Ngono, ndak iki ngejak iki baru. Oh, bendeng tapi itu harus dipakani apa? Loh, kan bapaknya pejabat, ibunya PNS. Iki piye ya, Tang? Kowe kan yo pengen kuliah toh? Iya sih, kamu kan aku bingung. Aku pengen kuliah, tapi jalannya usah ya. Aku bisa kok kuliah terapi kayak di samping ngono. Emang kowe gelem? Emangnya gak mikir pindo ke depannya piye? Gak baru tau usep ki wonge kayak piye. Dek lo ning jaba kono lho. Edan. Tapi aku wis mikir lah ojek ki wonge apik. Dek sing bapak ibu ku ya apik kok. Terus dek ambek aku ya apik. Tapi aku ya bingung kan kok bener-bener bakal indah gak ya bisa aku ujek. Aku ya wedi kalau aku lulus pun aku mbak dia komunikasinya iya, soalnya sing tak roti dia ning mburi kuwi senenge dolanan wedokan. Rono rene mulai bengi lah, dugem, macem-macem. Dek iki neko-neko. Maksud sih cek koyo ngono. Ya, tapi yo terserahmu sih nek misale kowe arep percaya apa ora. Ya wis deh, engko tak pikir ulang. Yo Ju, nek iso aja ya.
Baru tapi kan aku seneng mbek dhek, sayang mbek dhek. Kowe iki ayu-ayu tapi ono ngene iki lho nek misale nanggepi wong bucin. Kayak gak nate cinta-cintaan ae. Ya aku bucin tapi sik ngotak. Lah kowe bulol. Bucin tolol. Yo, wes tugasnya Nah, digarap. piye. Dek, kayaknya aku kopi, Dek. Iya, Mas. Ki Mas. Sing tak pesen iki ki opo? Kopi. Lha iki Tapi opo? kan sampean kan gak ngasih aku duit, nggih kopi lah menurutmu 200.000 tinggi seminggu ki piye apa cukup? Makmu lah kau itu njelok apa? Udah ora gunaran wong. Aku lho kowe sapa? Nangis. Selamat berorang. Orang mereka sih biasanya mesra banget kok. Gak mungkin. Gak mungkin kok. Ya ampun. Nanti laporan baru kok malah ditambah. Biasanya nomornya kalau lewat ngarepe omahku sampai gede kan sampai diurus-urus. Nanti udah lagi dilapor nih. Bener Mas iki pek ning dine to. Ora kok metu. Iki nang Lho Mas, iki ning dine to pekan, ora kok dolan, nek golek kerja kono lho. Omong arep dolan iki kancaku. Wah, Biasa. Misi Bu. Iya. Pintas lho. Mana kabarmu? Apik kok. Ayo mau bisa ayo. Assalamualaikum. Oke, aku tak ada guring dari ngombe kowe. Oke, makasih ya. Ini ya bisa kerjaan aku yang berani ke orang apa ini kan aku kayak sama nenek mama Siliani surprise lah makasih ya iya kau sama si om aku nih gini aku dulu sama Facebook Yolah, kan pengen golek-golek untuk aku lagi liburan semesteran. Ya aku pengen jalan rene deh. Minggu asik ya, saya sih kuliah. Kalau kowe toh, biar masak andanya aja cepet-cepet rapi. Iya ya kan bisa kan aku yang ngomongnya kan muridnya udah pada piye.
ketika gue pindah masih tiba-tiba mana anak tunggu video masih kaget ya dulu itu masih pindah jadi kita bareng mereka kita terus akhirnya aku nih isi umai anakku ini luar negeri rumahku ke sini loh sampai aku udah pindah ini ya video kan tanteku cintai atau main apa dia takut ngomong apa itu juga ngasih ape ya kan yang ada dia ini seekonominya ucap kan kayak menurut bapak ibu Iwana ternyata ya ucap kita bener kayak mengatakan bapak ibu sempat ngomongin aku kayak aku sulit tapi Niki coba nolak ambil ucap gitu seperti tapi ya jadi tadi kerja itu aku gak jelas kadang mulai kadang enggak pahamnya apa tang? Lu gak bawa lagi nih ya ceplok nanti gak lagi enggak tak jadi mesti tenang enggak aku dibuatin ceplok deh kapan kaya soalnya kan baru udah beda aku tuh plese so tang juga untuk nanti gak lagi iya saya harus semenjak ucap pengangguran ucap kita kena emosi kesenangan lagi main tangan aku ngomong sedikit mesti ucap masuk dan ucap gak ngerti dia gitu kayak gini cewek lihat dan dia gitu gak suka orang marah ya sampai asing juga gitu saranku ya mending kau cerai wae sama dia cerai aku gak iya aku kira kita malah masuk cek masuk piye terus gak apa-apa tak ewani aku kan bisa pengen kuliah toh pergi lo ayu tang akeh sing lembek kowe ya tak ewani ya udah lagi aku juga kesel lagi nih terus lah ya soalnya tang gue mau dari kapan dan terus sih mau masuk cek PNS sih saya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih ini? Ih, serade dua so berono mengatakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon perhatian kepada semua. Sidang dengan nomor 055-PID-2024-PN-MAT dengan terdakwa Satria Yusuf akan segera dimulai. Tata tertib selama persidangan. 1. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim kedua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera. 6. Suara atau rekaman video harus meminta izin terlebih dahulu pada hakim ketua sidang. Pada hari ini, Senin 3 Januari 2024, dalam kasus KDRT dengan nomor 005-PID-B-2024-PN-MAT dengan terdakwa Satria Yusuf akan segera dimulai. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara. Sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP, nama Satria Yusuf, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sumatera 11 November 2002, umur 22 tahun, warga negara Indonesia, alamat Jalan Mangga nomor 24, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pasal 285 KUHP
Apakah saat ini saudara ditampingi oleh penasihat hukum? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum. Apakah saudari benar merupakan penasihat hukum? Benar yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Apabila iya, mohon ditunjukkan. Ini yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari pengacara hukum terdakwa sudah menerima salinan surat dari surat dakwaan? Sudah yang mulia. Silahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Saya menuntut terdakwa dengan pasal 44 ayat 1 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Setelah dilakukan penyidikan bahwa yaitu saudara Satria telah terbukti melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri, yaitu saudara Sekar. Dan menurut hasil visum serta bekas yang ada dalam tubuh saudari Sekar membuktikan bahwa korban mengalami luka yang cukup parah dan trauma yang cukup mendalam. Oleh karena itu, saya meminta kepada hakim untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 tahun penjara serta denda 50 juta. Sekian, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah yang mulia. Saudara jaksa, saya dijelaskan bagaimana peristiwa yang terjadi dari sudut pandang korban. Baik yang mulia, pelaku telah terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap korban atau istri dari terdakwa. Adapun bentuk pemukulan kekerasan berupa pemukulan dan penyiksaan yang memunculkan luka fisik. Saudari pengacara hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut hukum? Iya yang mulia. Apakah saudari sudah siap untuk membacakan ekspresi atas surat dakwaan tersebut? Siap yang mulia. Pada penasihat hukum terdakwa, silakan dibacakan ekspresi tersebut. Memang benar saudari telah melakukan kekerasan terhadap saudari Sekar. Namun kekerasan tersebut atas dasar sulitnya perekonomian dalam rumah tangga terdakwa dan korban. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari jaksa penuntut umum? Ada yang mulia. Saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum. Tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dan juga sangat tidak mungkin saudara terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan tidak sengaja karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak pengaruh alkohol. Korban yaitu Sekar bersaksi bahwa memang suaminya telah melakukan kekerasan terhadapnya. Bahkan menurut hasil visum serta bekas luka yang terdapat dalam tubuh saudari Sekar membuktikan bahwa korban mengalami luka yang cukup parah dan trauma yang cukup mendalam. Terima kasih. Izin yang mulia, bisa saja semua luka yang ditunjukkan oleh korban telah dipalsukan. Ataupun luka tersebut tidak didapat dari tindakan KDRT yang berulang melainkan dari luka yang lainnya. Seperti jatuh misalnya. Kami telah menilai buktinya. Bagaimana saudari bisa mendapatkan luka tersebut? Lalu, apakah dengan bukti tersebut dapat membuktikan bahwa memang saudara Satria yang melakukan tindakan tersebut? Semuanya diharap untuk tenang. Kepada jaksa penuntut umum, mohon ditunjukkan bukti tersebut. Baik itu jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi beruang sidang. Ya, baik, saudara saksi dipersilahkan masuk ruang sidang. Selamat pagi. Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Sebelumnya, tolong diperlihatkan kartu identitas dari saudari. Siap yang mulia. Selanjutnya, saudari Eka, silakan berdiri untuk bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Perlu saya ingatkan bahwa para saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat dan dengar. Jika tidak bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dimengerti? Dimohon pada saudari Eka untuk memberikan kesaksian pada persidangan ini. Harus dengan tenang. Berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak perlu takut serta harus memberikan keterangan tentang apa yang dengar dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baik, pemeriksaan saya serahkan pada hakim anggota 1. Saya mengenal korban dan tersangka. Keduanya merupakan tetangga saya.
Lalu, apa yang Anda ketahui mengenai korban dan tersangka? Saya seringkali mendengar pertengkaran dari rumah mereka. Saya pernah menolong Bu Sekar saat beliau di KDRT. Baik, terima kasih atas keterangannya. Cukup dari saya, Hakim Anggota 1. Untuk Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas sampai sini. Saya tidak memberikan pertanyaan. Baiklah, untuk Jaksa Penuntut Umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan penganiayaan ini? Ya, Ibu. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan penganiayaan ini? Sebelumnya, saya tidak berencana untuk melakukan penganiayaan tersebut. Tapi, karena saya saat itu mendapatkan bisikan gaib, akhirnya saya melakukan penganiayaan tersebut. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan? Pernah, Bu. Sudah beberapa kali, tapi tidak separah ini. Saudara, tolong jelaskan kronologi saat saudara melakukan. Saya melakukan pada saat istri saya berkata bahwa saya tidak becus dalam mencari nafkah. Saya merasa kesal, sehingga saya kelepasan memukul dan mendorong istri saya hingga jatuh. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim, terima kasih. Saudara terdakwa saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, Ibu. Saya sudah mengatakan semua dengan jujur. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, Bu. Saya sudah mengakui melakukan penganiayaan itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan penganiayaan itu, benar Anda dibisiki hal gaib? Iya, Bu. Benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya, Bu. Saya mengetahuinya. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan penganiayaan itu? Iya, Bu. Saya menyesal. Baik, Bapak Majelis Hukum, pertanyaan dari kami cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada lagi yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi. Baik, selanjutnya saya bacakan putusan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan? Ya, siap yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 055-PIDB-2024-PNMAG atas nama Satria Yusuf menyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.